lagi dengan saya Nabila Rahmadatul Raisi dari UIN Salatiga, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Kali ini teman-teman, saya akan menghadirkan seorang ustadz. Lebih tepatnya saya akan mewawancarai ustadz saya yang bernama Ustadz Wahyudi. Beliau berasal dari Dusun Tangkil Baru, sekaligus pemateri kajian tafsir di Masjid Solihin Tangkil. Langsung saja ya Ustadz, saya akan membacakan pertanyaan. Yang pertama, apakah ada perbedaan lebaran yang dulu dengan yang sekarang? Misalnya kayak lebaran dulu itu bisa silaturahmi secara langsung, sedangkan yang sekarang itu silaturahmi secara virtual, atau mungkin tradisi yang lainnya gitu. Gimana Pak? Selanjutnya saya lanjut ke pertanyaan kedua, apakah ada ayat dan tafsir yang berkaitan dengan hal tersebut? Misalnya ada minta tolong disebutkan dan jelaskan konten untuk untuk kita mengetahui dari saya dan dari teman-teman semua. Terkait tradisi lebaran di Dusun Tangkil, sebelumnya saya sampaikan bahwa Dusun Tangkil ini terbagi menjadi dua wilayah, Tangkil Lama dan juga Tangkil Baru. Kebetulan posisi saya sebagai Ketua RT 07 RW 7 di Tangkil Baru ya. Kalau ditanya tentang tradisi lebaran di Dukuh Tangkil, ya kurang lebih sama seperti tradisi lebaran di daerah-daerah lain. Saya kira mirip-mirip lah di hampir wilayah di seluruh Indonesia umumnya, khususnya di Jawa Tengah, dan lebih khusus lagi di wilayah Solo. Saya kira sama lah. Tapi kalau mau dirinci tradisi-tradisi lebaran yang lazim dilakukan oleh warga di Dusun Tangkil, ya yang pertama itu yang jelas makan-makan, karena ini kan hari raya ya, hari berbahagia. Jadi hampir pasti di setiap rumah di Dusun Tangkil ini, baik Tangkil Lama maupun Tangkil Baru, saya yakin mereka sudah menyiapkan hidangan-hidangan di rumahnya masing-masing. Yang kedua, silaturahim atau saling mengunjungi. Ini tradisi yang juga berlaku di daerah yang lain. Jadi setelah sholat Idul Fitri, maka nanti para warga akan saling kunjung mengunjungi, saling silaturahmi. Terlebih bagi yang masih punya ikatan kerabat, ikatan kekeluargaan, maka mereka akan saling mengunjungi, saling silaturahmi. Dan secara umum yang muda mengunjungi yang lebih tua. Maka kalau ada orang yang dituakan di rumahnya, barangkali dia tidak kemana-mana karena hampir pasti rumahnya jadi jujukan untuk bersilaturahmi. Jadi yang muda-muda mesti mengunjungi yang lebih tua. Kemudian tradisi yang ketiga, saling memaafkan. Ini juga lazim ya, sudah umum lah di berbagai wilayah di Indonesia. Sama lah. Jadi ketika saling mengunjungi atau mungkin saling bertemu di jalan, di masjid, maka tradisi kita yang sudah dilazimi itu saling mengucapkan hari raya, kemudian ditambah lagi saling mengucapkan permohonan maaf. Biasanya ucapan-ucapan yang lazim ya sugeng riyadi, nyuwun ngapunten, ditambah nanti doa-doa yang diajarkan oleh para ulama ya, taqabbalallahu minna wa minkum, ada yang minal aizin wal faizin dan lain sebagainya.
Saya kira itu lazim lah di beberapa daerah dan juga termasuk di Dusun Tanggil. Yang keempat adalah memberi hadiah. Jadi keluarga yang lebih muda memberi hadiah ke orang yang lebih tua. Kalau bahasa orang-orang dulu itu namanya munjung. Jadi orang yang lebih muda munjung, memberi punjungan pada orang yang lebih tua. Biasanya yang lazim diwujudkan itu ya gula, teh gitu. Tapi kalau zaman sekarang sudah dimodifikasi ya, sudah ditambah-tambahi, jadi sekarang jadi bingkisan lebaran itu, hampers atau apa namanya. Sudah tidak hanya sekedar gula, teh, tapi mungkin ditambah lagi minyak goreng, ada beras, ada kue-kue, dan mungkin ada yang baju, ada sarung dan sebagainya. Jadi isinya sudah bervariasi gitu ya, tidak hanya gula dan teh. Tapi lazimnya seperti itu. Ambil berkunjung, nanti membawakan hadiah ya, sebagai buah tangan ini. Nanti yang lebih tua juga memberikan ke yang lebih muda, ya, khususnya untuk anak-anak. Biasanya ya bentuknya ini uang, kalau ini uang dalam pecahan kecil ya. Kalau bahasa kita itu namanya fitrah. Jadi orang tua memberi fitrah pada anak-anak yang masih usia sekolah sih biasanya. Kalau anak yang sudah usia kerja biasanya sudah nggak dapat. Kemudian tradisi yang selanjutnya, yang kelima itu adalah mudik. Kalau di dusun, kalau yang di Tanggil Lama, mungkin banyak penduduknya yang mudik dari kota perantauan ke Tanggil Lama. Tapi kalau di Tanggil Baru justru sebaliknya. Banyak yang mudik ke kampung halamannya. Karena kalau Tanggil Baru itu kan pendatang ya. Pemukiman baru yang kebanyakan itu pendatang. Jadi ketika Ramadan, ketika Lebaran itu malah banyak yang pulang mudik. Jadi sepi kalau di Tanggil Baru. Jadi kalau di Tanggil Baru kebiasaan untuk mungkin setelah sholat Id saling ngumpul satu gang, itu saling memaafkan, saling mengunjungi ke rumah satu ke rumah yang lain. Kemudian baru mereka mudik ke tempat asalnya, kampung halamannya. Nanti beberapa hari kemudian baru balik lagi ke Tanggil Baru. Saya kira itu ya tradisi-tradisi Lebaran di Dukuh Tanggil yang lazim dilakukan oleh warga Dukuh Tanggil secara umumnya. Baik, terkait pertanyaan adakah silaturahmi virtual yang dilakukan oleh warga itu Dukuh Tanggil. Silaturahmi virtual saya kira ada ya. Karena kan mesti ada 1-2 anggota keluarga dari seluruh warga di Dukuh Tanggil ini kan mungkin ada yang tidak mudik ya, ada yang tidak pulang. Entah itu terkendala karena libur atau cuti kerjanya yang terbatas, sehingga kalau pulang itu malah nanggung, jadi nggak pulang. Atau mungkin karena kondisi ekonomi ya, karena biaya dan sebagainya, karena hari ini kan baru dalam kondisi ekonomi yang sulit. Ada beberapa keluarga itu yang tidak komplit, anggota keluarganya ada yang tidak pulang, tidak mudik, sehingga pilihannya ya silaturahim secara virtual, video call lah kebanyakan. Kalau sekarang pakai aplikasi WA kemudian video call, kebanyakan itu sih. Jadi mereka saling mengucapkan hari raya, kemudian saling minta maaf itu secara virtual. Kemudian terkait apakah tradisi berlebaran itu sesuai dengan ajaran Islam dan adakah ayat-ayat Quran yang sesuai dengan tradisi tersebut. Jadi puasa dan ibadah di bulan Ramadan yang kita lakukan selama 1 bulan itu kan
goalnya atau tujuannya itu kan menjadikan kita sebagai pribadi yang bertakwa, la'allakum tattaqun ini. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa ciri orang yang bertakwa di surat Ali Imran ayat ke-133 dan 134. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim. Jadi di ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk segera minta ampunan kepada Allah, dan Allah telah menyiapkan surga atau jannah yang luasnya itu seluas langit dan bumi, yang disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, di ayat selanjutnya Allah menyebutkan ciri-ciri yang bertakwa, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, orang-orang yang mereka menginfakkan hartanya di saat lapang maupun sulit. Berinfak, mengeluarkan harta di atas ketaatan, di jalan ketaatan, di jalan kebaikan, itu kan bagian dari infak, tidak untuk kesia-siaan. Memberi fitrah tadi ya, memberi hadiah, saling memberi hadiah, memberikan uang baru, uang yang sejumlah tidak besar, tapi itu juga bagian dari kebaikan ya, tidak dalam kesia-siaan. Maka tentu itu juga sesuatu yang berkesesuaian dengan ayat ini, bagian dari gambaran atau wujud dari sebuah kedermawanan. Itu bagian dari kesesuaian dari tradisi yang sudah berjalan tadi. Kemudian di ayat ini juga disebutkan memberi maaf kepada, di saat kita marah kepada orang lain atas kesalahannya, maka kita memberi maaf. Tradisi yang saling meminta maaf dan saling memaafkan ini tentu berkesesuaian dengan ayat ini 134 di surat Ali Imran. Terkait dengan saling silaturahim, saling mengunjungi, ini tentu juga berkesesuaian dengan perintah Allah dan Rasulnya. Berbuat baik kepada sesama tetangga, bagian dari cerminan sempurnanya iman. Sehingga tradisi yang sudah berjalan ini juga berkesesuaian dengan ayat tersebut. Baik, terima kasih Ustadz. Saya ucapkan jazakallahu khair atas penjelasannya, dan mudah-mudahan kita sempat memahaminya baik oleh Ustadz Wahyudi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.